Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian juga kita semua di pagi hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan selalu diberi semangat untuk melakukan segala aktivitas. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini saya akan melakukan pemanenan sereh wangi ya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan melakukan pemanenan ya, terutama terkait dengan keselamatan kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua pada saat kita akan melakukan pemanenan sereh wangi. Pertama mengenai pakaian ya. Pakaian kita upayakan dengan menggunakan lengan panjang. Ini adalah untuk melindungi tangan kita atau kulit kita dari kemungkinan terluka oleh goresan daun sereh wangi yang biasanya itu cukup tajam dan ketika menggores ke kulit biasanya akan terasa perih dan gatal-gatal. Yang kedua juga kita menggunakan topi ya, atau bisa juga menggunakan caping. Selain untuk melindungi kepala kita dari terik cahaya matahari, juga terutama melindungi mata kita jangan sampai nanti tertusuk oleh ujung daun sereh wangi yang cukup tajam. Nah, selain itu juga ada perlengkapan-perlengkapan lain yang nanti akan saya tunjukkan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah sederet perlengkapan kerja yang akan saya pakai nanti di lapangan ya, ketika saya akan melakukan pemanenan. Ini adalah sepatu boot ya, terus ada parang, ada juga batu asahan dan sarung tangan. Nah, itulah tadi Bapak dan Ibu sekalian perlengkapan kerja yang harus kita pakai pada saat kita melakukan pemanenan sereh wangi. Dan marilah kita menuju ke lokasi pemanenan. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah berada di lokasi pemanenan sereh wangi ya. Ini adalah sereh wangi jenis lena batu yang akan saya panen, dan saya sudah menggunakan perlengkapan kerja seperti sarung tangan, topi, dan tak lupa saya menggunakan sepatu boot. Ada beberapa hal yang ingin saya tunjukkan sebelum dilakukan pemanenan adalah sebagai berikut. Dan proses pemotongan ini berada 5 cm di bawah ligula. Nah, ini ligula ini adalah titik pertemuan antara daun dengan batang ya. Jadi 5 cm di bawah ligula. Nah, di dalam kandungan minyak sereh wangi itu berdasarkan SNI itu harus ada 2 unsur. Pertama yaitu citronella dan geraniol. Citronella ini berada di bagian daun ya kandungannya, dan geraniol berada di bagian batang. Nah, ini jadi pemangkasannya juga harus memperhatikan. Jadi harus ada bagian daun dan sedikit 5 cm bagian batang yang harus disertakan. Nah, karena volumenya ini cukup sedikit ya, jadi pengikatannya pun kita menggunakan batang dan daun dari sereh wangi ini. Ini adalah proses pengikatan. Ya, ini proses pengikatan sudah dilakukan dan kita tinggal membawanya ke tempat penyulingan. Itulah tadi Bapak dan Ibu ya, proses pemanenan. Nanti kita lanjut pada proses berikutnya adalah proses penyulingan. Sekarang saya sudah kembali lagi ke rumah setelah tadi melakukan proses pemanenan. Ini langkah berikutnya adalah kita melakukan pembersihan ya. Artinya kita akan memisahkan daun-daun yang kering dengan yang masih bagus ya. Terus kemudian kita akan melakukan penimbangan.
Nah, ini hasil panenan tadi yang sudah kita bersihkan. Ini bobotnya 1/4 kilogram ya. Nah, ini metode penyulingan yang saya gunakan adalah metode dengan cara mengukus ya. Jadi bahan dimasukkan ke dalam dandang ya, tempat memasak nasi, menanak nasi ya. Nah, di sini ada pembatas. Nah, pembatas ini saya yakin teman-teman juga sudah paham ya. Jadi air ada di bawah pembatas ini. Nah, ini kesini adalah bahan. Nah, ini saya coba modifikasi sedemikian rupa. Nah, pada tutup panci ini ya, biasanya di sini ada pegangan ya, pegangan untuk mengangkat. Saya coba dicopot, kemudian ini disambung dengan masih sama ini ya. Ini adalah pipa aluminium. Saya menggunakan ini bekas antena UHF ya. Nah, ini bekas antena UHF saya potong sebagian, lalu ini untuk menguatkannya ini di pakai penguat paku ripet ya, paku ripet. Jadi ini bawahnya seperti ini ya. Jadi dibuat dipecah menjadi 3, kemudian dipaku ripet ya. Nah, ini juga sambungan ke atasnya juga pakai pipa aluminium ya, masih bekas itu juga antena UHF ya. Jadi dengan menggunakan pipa aluminium ini mudah-mudahan tidak ada kontaminasi atau reaksi yang kurang baik terhadap hasil penyulingan nanti. Nah, kemudian untuk sambungan selanjutnya kita menggunakan selang transparan ya. Selang transparan ini yang biasa digunakan untuk water pass ya. Kita gunakan ini sepanjang kurang lebih 1,5 meter ya. Nah, ini untuk menyambung pipa yang ini ya, pipa ini dengan yang kedua ini yang lebih kecil, kita pakai semacam sekat ya. Ini dari bahan alas sendal jepit ya. Ini kita pakai, ini juga maksudnya untuk meredam panas ya, sehingga ketika nyampe ke sambungan selang ini panasnya akan berkurang dan ini tidak akan meleleh ya. Kemudian selang ini sampai ke tabung kondensor atau pendingin ya. Ini nanti kita isi air ya. Selang ini dilanjutkan, di sini dibikin lubang pengeluaran ya. Ya, ini untuk mencegah kebocoran dari air pendingin, kita gunakan sealer ya. Kemudian air dari hasil sulingan ini nanti akan kita tampung ya di botol penampungan. Itulah rangkaian alat yang saya coba modifikasi, mudah-mudahan berhasil ya. Ini setelah tadi dikasih air, ini yang 1,4 kilo ya, saya menggunakan air 2,5 liter ya. Saya coba seperti itu. Nah, ini akan saya tutup untuk mengisolasi celah-celah antara panci dengan tutupnya. Maka saya coba memanfaatkan apa yang ada. Saya coba antara tutup panci dengan panci nas, saya klem dengan kawat bonsai ya. Mudah-mudahan ini bisa memperkecil keluarnya uap dari celah-celah antara panci dan tutupnya. Marilah kita mulai proses penyulingan. Dan ini kondensor telah saya isi dengan air ya. Ini sebagai pendingin. Kita coba untuk mulai proses penyulingan. Iya, sip. Kita tunggu proses penyulingan ini sampai dengan selesai. Nah, ini adalah hasil akhir dari proses penyulingan sereh wangi ya. Ini dari berat bahan sebanyak
1/4 kilogram menghasilkan air sulingan sebanyak ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton tayangan yang dari awal tadi mulai persiapan alat pemanenan sampai kepada proses penyulingan. Jika ada saran masukan, tentu ini sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.